Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan podcast Bijak Bincang Pajak KPP Pratama Badung Utara. Pasti sudah familiar bukan dengan penyuluh pajak dari Badung Utara? Tapi biar makin sip, mari kita sapa kembali semeton pajak semua ya Mas. Perkenalkan, saya Juni, asisten penyuluh pajak KPP Pratama Badung Utara. Nah, di penghujung tahun 2024 yang syahdu ini, kita berkesempatan untuk bertemu dengan penyuluh pajak dari Badung Utara yang lain. Silakan Mas, perkenalkan diri. Oke, terima kasih Juni. Perkenalkan saya Jalu. Jadi Juni dan Jalu. 2J. Penyuluh pajak Badung Utara juga nih Jen. Nah, akhir-akhir ini memang benar sekali. Kita sorenya syahdu terus ya Jen. Mungkin karena hujan terus-terusan. Hujannya sebulan. Iya. Dan nggak terasa, kita ini udah mau ganti tahun. Wah. Dari 2024 ke 2025. Nah, sekilas gimana tahun 2024 ya Juni? 2024ku seru sih Mas. Ya. Banyak tantangan dan derno. Pastinya 2025 itu bakal ada tantangan baru yang nggak kalah lebih seru ya Mas dari 2024 ini. Nah, kembali nih ke obrolan pajak kita nih Mas. Kembali Kira-kira ke top. Oke. kira-kira apa sih tantangan tahun 2025 yang sudah menanti nih tentang perpajakan? Oke, mantap sekali Juni. Langsung to the point ya. Apa sih tantangan di 2025 nanti di bidang perpajakan? Oke, jadi Direktorat Jenderal Pajak memiliki aplikasi baru ini Jun. Namanya Cortex. Cortex. Pasti sudah pernah dengar semua kan? Ya, Cortex ini sering banget sih. Dan sobat aja juga pasti mungkin sudah pernah dengar ya, atau mungkin baru dengar, atau malah belum sempet nih karena nggak begitu update tentang pajak. Nah, biar makin kenal dengan Cortex, Mas Jalu coba kenalkan nih Cortex ini ke semeton pajak sekalian. Siap Juni, terima kasih waktunya. Oke, jadi singkat dulu ya. Ini intronya. Cortex itu, core itu inti, tax itu ya pajak. Jadi inti pajak. Inti pajak. Asalnya dari kata Cortex Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan. Nah, sistem ini akan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada selama ini, baik aplikasi untuk wajib pajak maupun untuk pegawai pajak. Gitu. Nah, misalnya semuanya sudah pada tahu DJP online atau ketika mau daftar menggunakan e-rek, ketika mau buat billing beralih lagi ke e-billing, untuk PPN yang PKB menggunakan e-faktur, e-faktur ada, e-nova ada. Nah, terus ketika mau PPh pasal 21 menggunakan e-bupot. SPT orang pribadi, e-filing, baik sekali Jun, ada ISPT, e-statement, e-objection, IPPK, semua. Nah, ternyata banyak juga kan aplikasi di pajak. Nah, semuanya akan dikumpulkan, diintegrasikan jadi satu di Cortex ini. Wah, jadi Cortex ini ibarat reformasi ya dalam dunia perpajakan kita. Sistem ini mengintegrasikan tadi banyak banget II yang tadi tuh ya, yang sebelumnya terpisah satu-satu sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Semeton pajak pasti terbayang, wah jadi nanti kita nggak perlu datang langsung ke kantor pajak ya Mas Jalu ya, karena semuanya bisa online lewat Cortex. Iya, jadi nggak perlu lagi macet-macetan. Dari tanggung macet gitu. Apalagi sore-sore deket-deket ini hujan gitu biasa. Udah pasal naik ojek macet gitu kan. Nah, sambil ngopi di pinggir pantai sambil santai, terus akses Cortex. Asal jaringannya lancar. Nah, dan Cortex ini juga menawarkan transparansi ya Mas Jalu ya. Pastinya. Laporan, data wajib pajak itu jadi bisa diakses secara real time. Nah, selain itu terus apa aja yang baru Mas dari Cortex ini? Good question. Pasti
semeton pajak sekalian yang di rumah atau di mana saja, pasti juga banyak yang menanyakan hal yang sama. Jadi apanya yang baru ini dari Cortex gitu? Pastinya tampilannya lebih baru dan lebih segar ya Juni. Belum lagi ada fitur-fitur termutakhir yang ditanamkan dalam Cortex untuk memberikan kemudahan dalam menghitung dan membayar pajak. Misalnya apa? Nah, yang pertama ada namanya deposit pajak. Jadi deposit pajak ini wajib pajak bisa menyetorkan terlebih dahulu sekian rupiah di pajak. Jadi nanti wajib pajak ketika ada kewajiban membayar pajak tinggal ngambil aja. Sama kalau kayak kita pakai apa ya? Iya, kita itu mau belanja gitu tinggal ngurangin itu. Sama. Ketika ada kewajiban membayar pajak tinggal ngurangi dari deposit pajaknya. Jadi selain praktis itu juga akan mengurangi resiko keterlambatan pembayaran. Dua, ini pertama tadi. Kedua, wajib pajak orang pribadi tidak lagi kebingungan. Loh, aku harusnya masuk SPT yang 1770 S atau SS. Iya, apa yang 70? Iya, kayak gitu. Karena nanti di Cortex ketika mau melapor SPT, kita nginput akan dihadapi oleh pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan kita ke SPT apa. Seperti itu. Oke, dan ketiga, dengan adanya sistem yang terintegrasi, maka bukti potong pajak atau faktur pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak ini akan langsung masuk ke Cortex dari lawan transaksinya. Nggak perlu minta lagi. Ya, nggak perlu lagi. Bu, mana bukti potong saya? Gitu. Yang mana fakturnya nih? Iya, jadi kalau lawan transaksinya belum bikin, itu ketahuan. Kalau dulu kan sudah kok Pak, sudah saya terbitkan gitu, ternyata akhirnya nanti upload fakturnya lewat tanggal gitu. Nah itu akan nggak ada lagi seperti itu karena sistemnya sudah terintegrasi. Nah keempat, meskipun simpel ini tapi sebuah terobosan yang lumayan menarik ini ya. Ada fitur notifikasi dan download dokumen. Ya. Nah ini fitur notifikasi ini sangat penting sekali. Meskipun sepele nih, karena mengingatkan kita akan jatuh tempo pembayaran juga. Ketika ada surat dari kantor pajak itu akan masuk ke notifikasi kita, jadi kita tahu tidak ada lagi nanti cerita Kempos. belum terima suratnya karena sudah pasti masuk ke akun Cortex ya. Gitu ya. Nah terakhir 05 yang baru segala fitur-fitur tadi menjamin keamanan dan kenyamanan akses data perpajakan. Nah, pasti bisa akses laporan kapanpun dan secara real time, Jun. Oke, seperti itu. Wah, tadi itu bukan cuma 1, 2, 3, 5 yang sekaligus. Wow, terdengar menarik sekali ya semeton pajak. Dan pasti nih semua udah nggak sabar nih pengen menjajal Cortex dengan segala kelebihannya. Kapan kira-kira Cortex ini sepenuhnya terimplementasi, Mas Jalu? Oke, rencananya nih, Jun, Cortex akan diimplementasikan secara penuh pada tahun depan. Tahun 2025 ya, berapa hari lagi ini? Artinya seluruh wajib pajak akan bermigrasi ke sistem ini, tidak ada pengecualian. Jadi semeton pajak harus sudah mulai bersiap-siap ya. Dari DJP online tahun depan kita akan beralih ke Cortex. Wow, menarik sekali ya. Tantangan tahun 2025. Tapi semeton pajak nggak usah khawatir, kita pasti akan mengadakan kegiatan edukasi atau sosialisasi ya Mas Jalu ya, dan membimbing semeton pajak. Nah, kalau saat ini nih wajib pajak pengen belajar lebih tentang Cortex, gimana caranya Mas Jalu? Oke, buat semeton pajak sekalian yang pengen belajar lebih dalam, DJP sudah menyediakan buku manualnya melalui laman pajak.go.id/reform/djp/cortex. Nah, pasti sudah pada buka YouTube kan? Nah, pada YouTube channel Ditjen Pajak RI juga ada tuh, jadi lengkap. Dan semeton pajak sekalian ada bayangan kira-kira Cortex nanti
bagaimana. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya wah buku manual saya males baca, ya udah nonton aja di YouTube ya sama-sama aja ya. Sambil ngopi. Ya, kayak sekarang. Mantap banget nih Mas Jalu. Oh ya, Semeton Pajak juga sebenarnya sudah bisa akses lebih awal loh di masa implementasi Cortex ini. Jadi supaya nanti pas udah resmi launching tinggal Jadi tinggal Semeton Pajak tinggal buka aja di halaman pajak.go.id/Cortex DJP. Nah, jadi kalau yang tadi buku manualnya bisa /reform DJP/Cortex. Kalau mau akses Cortex-nya itu di pajak go id/Cortex DJP. Nanti Semeton Pajak tinggal klik akses Cortex, diarahkan ke laman Cortex. Nah, tinggal pilih lupa kata sandi buat Semeton Pajak yang sudah punya akses DJP online. Bener banget, Jun. Jadi Semeton nanti buat kata sandinya jangan asal-asalan ya untuk Cortex. Untuk semua itu untuk keamanan dan kenyamanan. Ya, untuk wajib pajak kembali. Nah, DJP memfasilitasinya dengan memberikan ketentuan. Harus ada huruf besar, huruf kecil, serta karakter khusus, Jun. Biar nggak bocor-bocor lagi. Oh ya, apalagi sekarang marak penipuan ya Mas ya. Wah, Jadi kita harus lebih berhati-hati ya Semeton Pajak. Jadi mungkin sebelumnya kata sandinya simple, jangan gitu ya di DJP online. 1 sampai 6. iya. Tanggal lahir. Nah, untuk konteksnya nanti akan lebih kompleks, tapi itu untuk keamanan data Semeton Pajak sendiri. Oke, kalau Semeton Pajak masih ada pertanyaan terkait Cortex, Semeton Pajak dapat menghubungi layanan WhatsApp konsultasi KPP Pratama Badung Utara pada 0823 4010 8877. Oke, terima kasih Mas Jalu atas penjelasannya yang luar biasa, cukup jelas terkait implementasi Cortex. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Semeton Pajak. Dan semoga dengan adanya Cortex ini, kita harapkan ya Mas Jalu ya, kepatuhan pajak di Indonesia akan meningkat. Akhir kata, saya Juni dan Saya Jalu. kami pamit undur diri dari podcast episode kali ini. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam bincang pajak kita hari ini. Sampai bertemu di podcast bijak episode berikutnya. Oke. Kita akhiri. Om Santi 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 Om.